Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membuat podcast tugas terakhir mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Faris Khairul Anam. Di sini kami ada 3 orang anggota. Saya Putri Salsabila, saya Zara Khairunisa, Muhammad Rahan Syakbana. Di sini kita akan membicarakan tentang feminisme dan orientasi seksual atau biasa yang dikenal LGBT. Oh ya, untuk pertanyaan pertama ini, apa itu sebenarnya feminisme dan pengertiannya dalam kehidupan? Soalnya kan banyak gitu kan artinya, tapi kan kita belum tentu ngerti. Menurut saya, feminisme itu sebuah gerakan sosial wanita yang bertujuan untuk menyetarakan kayak kodratnya sama laki-laki, tapi nggak sampai yang melampaui kodratnya dia, cuma biar sama aja, kayak misalnya bisa sekolah tinggi terus kerja gitu Ya, agar bisa perempuan itu mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, seperti kayak perempuan itu punya kesempatan hal baik gitu loh, kayak dan perlakuan juga, karena kan kalau dahulu itu dalam sejarah Islam perempuan itu hanya dijadikan sebagai budak dan dijual oleh ayahnya dan hanya dijadikan barang untuk pemuas laki-laki saja. Nah, feminisme itu mengalami perkembangan, jadi kayak gerakan yang melibatkan pandangan dan strategi untuk mencapai kesetaraan gender, termasuk melalui penegakan hukum dan perubahan budaya mendalam. Menurut kalian dalam perspektif Islam tuh feminisme tuh gimana? Diperbolehkan sih, karena di Islam itu haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan. Apakah feminisme itu sendiri tuh anti laki-laki atau tidak sebenarnya? Sebenarnya tidak sih ya. Sebenarnya tidak, karena dalam pandangan Islam itu feminisme bukan berarti perempuan itu tidak berlaki-laki, tetapi wanita itu berhak mendapatkan haknya sebagai perempuan, seperti kayak laki-laki boleh sekolah tinggi, laki-laki boleh bekerja, nah perempuan boleh melakukan seperti itu. Ibarat sama gitu. Iya. Problematika yang terjadi di antara feminisme ini apa aja? Yang pertama itu katanya itu perempuan itu melawan kodrat laki-laki, tapi faktanya itu enggak, perempuan itu enggak melawan kodrat laki-laki, cuma dia itu melawan adanya paham patriarki. Kan kalau patriarki itu kayak perempuan itu kayak harus Jadi budak atau kayak rendah gitu ya? budaya yang sudah mengakar dari masyarakat. Nah, feminisme itu mau melawan itu, kayak perempuan itu juga bisa melakukan seperti yang dilakukan laki-laki. Dan banyak miskonsepsi. Kalau miskonsepsi antara feminisme itu biasanya ada perempuan yang dia itu mengira kayak aku boleh bekerja, jadi dia kayak melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan peran sebagai ibu di rumah. Terus yang kedua itu ada katanya itu feminisme itu anti laki-laki. Faktanya itu enggak, musuhnya feminisme itu bukan laki-laki, balik lagi musuhnya feminisme itu ya patriarki itu, kayak gara-gara dia melawan patriarki, terus orang-orang itu jadi kayak berpikiran jelek, beranggapan bahwa di feminisme itu melawan kodratnya laki-laki, padahal itu enggak, cuma mau mengubah pola pikir orang-orang bahwa perempuan itu juga bisa untuk kayak bekerja.
Jadi dalam pengalaman kalian tuh kayak patriarki itu terjadi, kayak misalnya kalian tuh kayak direndahkan gitu. Kalau menurut saya, sepengalaman saya itu saya mengalami sendiri karena saya itu berasal dari desa kan. Nah, kalau orang desa template pemikirannya itu adalah perempuan itu hanya melahirkan dan melayani suami di rumah saja. Dan saya itu menolak patriarki karena saya merasa saya perempuan, saya mampu untuk melanjutkan pendidikan saya dan saya bisa menyetarakan gender dengan laki-laki. Dan kenapa kok orang-orang itu selalu menstigma jika perempuan yang ingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi itu selalu dibilang kita juga ujung-ujungnya di dapur, padahal di Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Dan di Islam itu juga tidak mengharapkan bahwa seorang wanita muslimah itu haram menuntut ilmu. Dan di kasus di lingkungan saya itu adalah ketika ada anak perempuan seusia saya itu Kayak dijodohkan gitu. iya dijodohkan, dan mereka itu hanya tugasnya hanya menikah dan belajar memasak, dan mereka itu hanya melayani suaminya saja. Jadi menurut saya potensi misal kayak andai kala suaminya itu sudah tidak ada atau suaminya mungkin berkhianat, nah itu jadi si perempuan itu tidak hancur, dia bisa mandiri dan dia bisa survive. Dan menurut saya jika perempuan itu di daerah saya jika dia menempuh pendidikan tinggi itu selalu distigma, kamu nggak mau menikah atau kamu itu melawan kodrat seorang wanita. Dan setahu saya kodrat seorang wanita adalah melahirkan, haid, dan menyusui saja, dan selebihnya mengerjakan pekerjaan rumah dan menuntut ilmu. Menurut saya itu tidak berkaitan dan tidak ada korelasinya. Kira-kira solusinya nih gimana? Solusi itu yang paling pertama itu kita harus mengasih pemahaman pada orang-orang yang Berikan kesadaran. iya, kesadaran pada orang-orang yang berpikiran patriarki itu. Misalnya kita bisa bikin kayak sosialisasi ke anak pertama itu ke sekolah dulu biar dia itu mempunyai pola pikir yang kalau dia tuh harus juga berpendidikan tinggi meskipun itu perempuan, soalnya kan perempuan itu nanti akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya ya, jadi kan otomatis dia juga harus mempunyai bekal atau pendidikan yang cukup buat memberi pembelajaran pertama pada anaknya. Lalu kalau untuk solusinya lagi itu adalah menurut saya lebih ke menentang ya, kayak kita tuh nggak ikut arus. Kayak misal mungkin di desa saya seumuran saya itu mereka tidak melanjutkan untuk ke perguruan tinggi ataupun ke sekolah, mereka memilih untuk menikah. Usia di bawah ya, usia masih muda tuh udah harus menikah. Di bawah Ya ada yang di bawah umur dan mereka itu lebih ke sudah diatur oleh orang tuanya. Jadi kayak misal perempuan ya, itu dia tuh hanya harus intinya secara bahasa tuh kayak cuman memperbaiki fisiknya, kayak misal terlihat menarik lah, lalu dia harus bisa memasak dan dia bisa mengasuh anak, melayani suami, dan itu sudah bertemplate sekali dan patriarki sekali di daerah saya. Jikalau saya itu pernah dikatakan begini, kamu kenapa kok melanjutkan ke sekolah padahal nanti nggak berguna, menurut saya itu adalah pemikiran yang sangat salah. Dan kita tuh menentang, kalau saya memilih untuk menjadi beda karena saya ingin mempelopori bahwa perempuan itu nggak hanya menikah saja, Nggak hanya itu saja, iya, tapi bisa melakukan berkembang. gitu. Jadi saya nggak setuju dengan stigma masyarakat yang seperti itu. Jadi pada intinya itu feminisme itu sebenarnya itu baik, cuma kayak kita harus nggak boleh berlebihan juga. Kita harus tetap, kita sebagai perempuan harus tetap
tahu kodratnya kita, kewajiban kita sebagai istri nanti atau sebagai kita sebagai menjalankan peran ibu gitu. Kita apa ya? Karena kita tuh kadang ada orang yang miskonsepsi bahwa ada juga kasus itu perempuan itu tidak butuh laki-laki karena dia merasa dia bisa melakukan segalanya, tetapi pada hakikatnya fitrahnya wanita itu juga perlu dilindungi oleh laki-laki, dan Allah itu menciptakan kita berpasang-pasangan. Selanjutnya ini pindah materi ya, ini tentang LGBT atau disorientasi seksual. Disorientasi seksual ini sebenarnya ini apa dan seperti apa? Disorientasi seksual itu kondisi seseorang yang mengalami kesulitan dalam pencarian identitas diri, sehingga dia itu kayak mencari di orang lain yang sama jenisnya sama dia. Kita biasa sebutnya itu kayak LGBT. Nah, jadi pengertian disorientasi sama LGBT ini sebenarnya sama atau beda? Menurut kita itu sama. Beda tipis sih tadi. Menurut saya kalau LGBT itu berangkat dari disorientasi seksual karena dia nggak tahu saya ini laki-laki atau perempuan, dan kalau kasusnya itu secara biologis itu tuh orang yang disorientasi itu biasanya kayak yang mempunyai cikal bakal kayak kecenderungan dia penyimpangan. Jadi disorientasi itu bisa disebut LGBT juga sih karena dia bisa menyimpang seksualnya gitu, kayak bisa suka sama sesama jenis. Ada beberapa fakta nih saya nemunya tentang LGBT nih. Jadi tutupi wajahmu itu. Apakah sebenarnya nih LGBT ini menular atau tidak sebenarnya? Nah, aku tuh tadi tuh habis baca ya di website dari dokter spesialis bedah saraf, biasa dipanggil dokter Yu, dari rumah sakit Mayapada. Itu dia bilang kalau LGBT itu nggak menular, cuma kalau misalnya ya kita itu berada di dalam lingkungan yang gay, misalnya orang-orang gay, terus kita itu udah ada di dalam diri kita itu udah ada kayak jati diri yang gay. Nah, kita itu bakalan ikutan gay. Kalau misalnya dari kitanya nggak ada unsur-unsur gay, kalau ya normal murni, ya kita nggak bakalan ikutan gay. Cuma mungkin nanti kita bakalan menormalisasikan itu karena teman kita kayak gitu. Jadi kayak pemikiran gitu Ya tergantung, semuanya tergantung dari dirinya kita Sendiri dan faktor lingkungan. Jadi kalau orangnya kuat itu dia bisa bertahan, kalau dia tidak kuat dia terjerumus gitu ya ibaratnya. Kalau menurut saya bukan gak kuatnya, itu kayak misal ya ada laki-laki yang kelebihan hormon kromosom. Nah, hormon kromosom itu kan seharusnya dimiliki oleh seorang perempuan kan, yang banyak. Nah, karena dia kelebihan hormon kromosom, dia mungkin seperti merasa kayak aku ini perempuan, tetapi aku berada di raga yang laki-laki. Jadi dia kayak nggak terima begitu, ada gitu, dan ada juga dia sadar kalau dia laki-laki, tetapi dia LGBT itu kayak dia penyimpangan seksual. Jadi dia itu menyukai sesama jenis. LGBT ini termasuk dalam gangguan psikologi atau bukan? Enggak. LGBT ini bukan termasuk dalam gangguan jiwa, tapi kalau misalnya hal itu mempengaruhi psikisnya, itu termasuk ke dalam gangguan jiwa. Jadi kenapa LGBT ini bisa kayak merambat ke orang-orang gitu, terutama lagi di negara-negara barat gitu? Kan kasusnya kan besar juga. Kalau negara barat itu setahu saya itu hukumnya liberal.
liberal itu bebas. Nah, terus kalau kita sebagai umat muslim, kita kan tahu bahwa kita itu diciptakan secara berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau menyimpang itu biasanya kan di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kayak Allah itu manggilnya tuh wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Nah, mereka itu udah keluar dari hukum Islam, ya udah keluar dari fitrahnya gitu. Problematika LGBT dan solusinya di lingkungan ini sebenarnya gimana? Kan di Indonesia kan sudah mulai ada kasus-kasusnya, apalagi yang terkenal namanya boti gitu kan. Istilah body. Kalau itu sih menurut saya itu dinormalisasi karena mereka itu secara terang-terangan dan tidak punya malu untuk ngepost di sosial media, dan itu konsumsi publik kan. Jadi mungkin ada yang kayak sudah normalisasi, mereka tuh nggak kayak menganggap ini tuh sebenarnya nggak boleh, tapi mereka kayak bilangnya kayak ya nggak apa-apa. Dan mereka orang-orang yang mempunyai penyimpangan itu biasanya mereka akan menjawab karena cinta itu tidak memandang gender. Kalian ini pernah nggak kayak ngalami itu, bukan ngalami anunya, cuma kayak melihat orang gitu? Kalau saya pernah satu kali itu, sekali doang, itu cowok sama cowok ya di daerah sana. Kalau kalian sendiri tuh gimana sih pengalamannya? Kalau dari saya itu pernah. Saya pernah, dan saya itu punya teman yang dia dikatakan boti tadi. Dia itu ya dari latar belakang itu rata-rata orang yang ya nggak rata-rata sih, nggak semua juga, tapi yang saya temui kasusnya itu adalah mereka itu mempunyai penyimpangan seksual, biasanya kan laki-laki. Kayak broken home gitu bisa? Ya, bisa itu menurut saya itu sangat berpengaruh sih, karena dia itu kan nggak punya figur ayah, jadi dia tuh kayak bingung, aku ini aku ini laki-laki atau perempuan. Dan biasanya dia itu kayak craving kasih sayang laki-laki, dan dia kan nggak dapat dari ayahnya, jadi dia tuh nyari ke laki-laki lain, padahal itu jelas-jelas salah dan sesama laki-laki itu nggak boleh. Nah, lalu saya itu menganalisis dari lingkungan saya bahwa kayak begitu tuh udah dinormalisasi gitu. Jadi kayak apa ya, publik tuh tahu kayak oh dia boti ya nggak apa-apa gitu. Sedangkan kalau kita tegur pun Kita malah yang kena tegur. iya, kayak Jadi kita ibarat nggak open minded, ucapnya seperti itu. Padahal sebenarnya itu kan salah ya, udah gak sesuai gitu. Solusi. Oh ya. Terus kalau yang kasus untuk laki-laki itu saya sering sih nemuin kayak laki-laki dengan laki-laki, dan itu mereka tuh menganggap bahwa itu normal, dan ketika ditegur mereka marah dan Kita malah yang kena. iya kita yang kena. Nah, kemudian yang untuk lesbian itu saya pernah mengalami pribadi, dan menurut saya itu sangat menakutkan. Saya sebagai orang yang normal itu, jadi saya itu pernah waktu baru-baru ini sih, saya pernah kayak lebih dibilang, kita kan biasanya kayak perempuan itu kayak Cuma bestie biasa. ya, dan kita tuh nggak apa ya, nggak segan-segan untuk melakukan kayak skinship, kayak hubungan tuh udah biasa bagi perempuan yang normal. Nah, bagi perempuan yang tidak normal itu dia menganggap kayak saya itu suka sama dia, saya belok. Nah, padahal tidak. Dan itu dia bilang kalau dia menyukai saya, dan saya kaget, dan saya tanya kenapa kok dia menyukai saya kan perempuan. Karena dia bilang dia tuh melihat sosok apa ya, sosok laki-laki mungkin atau seseorang yang dia butuhkan itu ada di saya, dan dia juga berangkat lagi dari anak yang broken home.
Kayak kalau yang buati kan tidak punya ayah, berarti misalnya lesbi ini kayak tidak punya figur ibu gitu, bisa Ayah. jadi. Ayah sama sih, Ada ayah ayah faktor. juga. Iya sama. Biasanya ada juga yang dari trauma, Sama habis jelajahin biasanya. lawan jenis biasanya. Iya. Kalau aku lihat dari temennya ini tadi kan dia itu kan dari broken home, terus dia kayak membutuhkan perhatian dari ayahnya. Nah dia ini kan, kamu kan kayak care banget kan sama dia. Nah dia itu kayak merasa dia itu diperhatikan banget sama ini, sama siapa, Caca. Jadi mungkin dari situ dia baper apa gimana gitu. Iya. Jadi untuk solusi orang-orang yang kayak gini nih gimana sih sebenarnya? Kan yang jelas kan kita kalau sudah dunianya kayak gini kan kita tidak bisa pakai cara kekerasan. Iya. Jadi solusi untuk menyadarkan mereka lah ibaratnya. Sama orang-orang di sekitar yang sudah menganggap hal-hal ini tuh normal, padahal sebenarnya enggak. Itu cara nyadarinnya gimana ya? Udah dikembalikan ke normal asli. Kalau yang saya tahu itu ya, kalau mereka teman-teman saya yang penyimpangan itu, mereka bilang ya aku mau berubah tapi susah. Saya nggak tahu itu susahnya kenapa. Katanya susah kayak merubah jati dirinya. Dan menurut saya solusi yang pertama adalah pendekatan agama. Yang kedua mungkin perlu bimbingan konseling ke kejiwaan ya kali ya, karena agar dia tuh nggak menganggap bahwa ini tuh normal, sebenarnya ini nggak normal. Nah lalu untuk gimana merubah pandangan orang-orang yang menormalisasi, kalau di sini kan biasanya maraknya di media sosial, dan media sosial itu sangat merambah, kayak semua itu bisa menjangkau kan. Kalau menurut saya itu mungkin dari dakwah-dakwah atau pesan-pesan yang menyampaikan bahwa ini tuh tidak normal, dan dari agama Islam pun ini sangat Haram. iya haram. Kayak itu kan kaum Nabi Lut kan, Iya, biasa Sodom. disebut ya kaum Sodom itu. Jadi kayak itu sih pendekatan agama, terus memahami diri, sama kalau misal dia berada di lingkungan yang tidak tepat, itu saran saya sih mungkin dia bisa berpindah ke lingkungan yang lebih mensupport dia untuk kembali ke fitrahnya sebagai dia laki-laki ataupun perempuan. Kemudian untuk bagi mereka yang mempunyai gangguan dan mereka sadar itu, menurut saya mereka harus mengontrol pikiran, mengontrol hawa nafsu, dan kalau bisa jangan melihat konten-konten yang menormalisasi itu. Biasanya bisa memicu dan mereka merasa tersupport untuk melakukan itu. Kemudian Jadi harus bijak gitu dalam memilih konten gitu. iya, tontonan kita itu kan kayak makanan kita, makanan otak kita sehari-hari. Dan kemudian yang terakhir itu adalah mengisi waktu-waktu luang yang biasanya memicu dia untuk berbuat yang tidak baik, berbuat maksiat itu dengan hal-hal yang positif, seperti kayak mengaji atau mendengarkan kajian, agar dia itu tersadar bahwa dia ini seharusnya harus berubah gitu. Terus harus dibantu juga ya sama orang-orang yang support. Ya orang terdekat, lalu kemudian circle pertemanan juga ngaruh, kemudian sama lingkungan sih. Jadi harus dibantu juga, soalnya nggak bisa sendiri juga pada akhirnya. Iya, karena kita kan makhluk sosial. Tapi juga harus ada kemauan dari diri sendiri baru dibantu sama orang lain. Kalau misalnya udah dibantu sama orang ini tapi dari dirinya sendiri nggak ada kemauan, juga bakalan susah. Ya, nihil. Tapi kan itu kan juga susah juga, soalnya kan kalau mereka sudah berpasangan, mungkin kalau yang satunya mau berubah, yang satunya mungkin nggak terima, mungkin satunya dianggap pengkhianat gitu. Terus mungkin circle-nya orang yang merasa terkhianat itu nanti ngeblame ke dia gitu. Otomatis kan harus gitu juga bisa. Tapi itu kalau misalnya dia udah ini ya udah mau mantap hatinya. udah mau berubah, ya dia harus berani nge-cut off teman-temannya itu.
ya, dan dia harus berani ngambil resiko karena yang dilakukan ini nggak benar. Dan kalau dia mempunyai pikiran oh aku nggak benar, berarti dia harus stop dan dia harus mencari alasan yang sangat kuat kenapa dia itu tidak boleh melakukan itu. Misal kita kan Islam, oke, laki-laki itu fitrahnya dengan perempuan. Nah kalau dengan laki-laki itu kan udah jelas-jelas salah. Nah mereka yang mempunyai penyimpangan itu ya harus tahu, oh Tuhanku tidak menyuruhku begini. Dan di Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa dijelaskan itu kan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan begitu. Jadi segitu aja ya untuk pertanyaannya, dan terima kasih atas kerjasamanya tentang pertanyaan materi hari ini. Baik. Sekian podcast dari kelompok 4, semoga bermanfaat. Dan jika ada yang salah mohon dikoreksi karena kami juga sedang belajar, dan mohon dimaklumi kita juga berbagi pengalaman gimana sih? Ulang. Kita juga di sini berbagi pengalaman dan mungkin dari konten kami bisa membantu untuk orang-orang yang mengalami seperti penyimpangan seksual dan mungkin yang paham feminisme tadi. Semoga membantu. Wabillahi Taufiq wal hidayah. Oh ya, kalian kalau perlu bertanya sesuatu ketik di kolom komentar ya. Untuk pertanyaan yang kurang jelas itu bisa kalian ketik aja di kolom komentar, nanti kalau bisa kami jawab. Kalau kami tahu insya Allah kami jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 izin undur diri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Sekian podcast dari dari kelompok kelompok 4. Sekian. Wabillahi Taufiq wal hidayah.